Coba aja nih, kamu nutup di kamar anjing kamu sama pacar kamu, dikunci. Kamu buka, yang seneng siapa? Mereka itu ya makhluk hidup yang apa ya, punya cinta tidak ada batasnya mereka cintanya kepada kita. Nggak bisa tidur gitu kalau misalkan ngelihat hewan di jalan terus aku nggak bawa pulang gitu. Aku kan sempat batal menikah ya gitu. Waktu itu juga sempat depres. Begitu kita memelihara hewan peliharaan dan hewan peliharaan itu sayang balik ke kita tuh jadi merasa oh ternyata tuh tetap ada ya kasih sayang yang unconditional love gitu. Itu Joey pernah diculik dari tangan aku. Secara brutal ya, dipaksa ya, aku masih megang waktu itu. Namanya Miyung, itu aku sekolah tuh nemuin dia di satu kedai gitu. Kondisinya sepertinya udah tersiram air panas. Jadi luka di daerah lehernya gitu. Sebenarnya Loki itu tuh udah mau diculing loh. Culing itu tuh jadi diambil dagingnya untuk dijadiin sate, untuk kue dijual gitu kan. Saya Davina Veronica, saya seorang public figure, aktivis lingkungan dan perlindungan hewan, serta mama dari 5 furry kids, 5 anak bulu. Halo, aku Indira Diandra, aku seorang creative director yang sekarang aku punya 8 kucing di rumah. Halo, nama aku Lisa Juliana, aku adalah mami dari 9 ekor kelinci aku. Dari kecil aku udah kayak ada ikatan yang kuat sama hewan gitu. Jadinya kayaknya nggak ada satu hari pun yang aku nggak ada hewan sih dalam hidupku gitu. Selalu ada aja yang entah datang sendiri, entah butuh ditolong apa segala macem gitu sampai hari ini gitu. Jadi nggak kebayang sih hidup tanpa hewan tuh di hidupku. Dari kecil punya kepedulian dan perhatian yang lebay ya, istilahnya berlebihan. Sampai mamaku dan papaku nggak mau, ya namanya anak kecil ya, nggak mau deket-deket hewan liar ya. Sampai pernah waktu itu mama saking takutnya, mama panggil orang dinas kali ya, mereka diambil. Aku sampai hysterical banget, aku sampai I hate my mom at that time. I hate her so much gitu loh, sampai harus ngambil anjing-anjing dan kucing-kucing itu gitu. Jadi kayak gitu, mamaku memang melihat memang kamu perhatiannya lebih kepada binatang ya daripada kepada manusia gitu. Aku yang ya, I love the animals gitu. Aku nggak bisa tuh kayak cuman suka doang. Aku karena berangkatnya dari rasa kepedulian itu, jadi ada rasa tanggung jawab yang sangat besar sampai akhir hayatnya mereka. Dan sebisa mungkin aku full force untuk ngerawat mereka. Salah satu kucingku udah baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Namanya Miyung, itu aku sama dia 12 tahun. Tapi dia pembuka jalanku untuk menolong kucing yang lainnya sih sebenarnya. Itu aku sekolah tuh nemuin dia di satu kedai gitu. Kondisinya sepertinya udah tersiram air panas. Jadi luka di daerah lehernya gitu. Kecil banget, dia masih segini kayaknya, masih kecil banget, ringkih. Aku tahu aku nggak bisa bawa pulang karena nggak boleh sama orang tua kan. Sampai akhirnya aku bawa pulang. Dan akhirnya tetap nggak diizinin. Tapi aku ngasih bukti bahwa aku bisa ngerawat dia. Bener-bener dari ya makan, dari segala macam kesehatannya, bahkan kayak rutin check up pun itu kan bagian dari salah satu rutinitasku yang wajib aku jalanin gitu. Bahkan aku pun juga tidak pernah general check up. Bondingnya yang kencang banget, yang kuat banget sama Joey sih memang. Misalnya aku lagi marah di telepon, pokoknya kecewa gitu, ngomong di telepon gitu, itu dia bisa tuh dari yang dia di luar, dia nyamperin aku, terus dia ngeliat kayak muka aku yang, Mama, are you okay gitu? Is everything okay? Gitu. Bisa nyamperin aku gitu, kayak dia tahu perubahan intonasi suara aku ketika aku ngomong biasa, ketika aku marah, kecewa, dia ngerti gitu loh. Kalau menurut aku sih kayak jodoh ya. Jadi setelah beberapa bulan kan aku ketemu lagi nih sama breedernya Loki di event pet gitu kan. Terus di situ tuh dia baru cerita, sebenarnya Loki itu tuh udah mau diculing loh. Soalnya aku udah taruh dia di rak paling bawah gitu. Jadi peternak-peternak itu biasanya kalau misalnya kelincinya terlalu banyak, nggak ada yang beli,
nggak bisa dijual, ya pasti mereka akan diculing. Diculing itu tuh jadi diambil dagingnya untuk dijadiin sate. Ternyata sama aku mau dipelihara. Akhirnya ternyata sekarang umurnya udah 6 tahun. Gitu. Ternyata panjang umur. Itu Joey, waktu itu Joey pernah diculik dari tangan aku. Waktu aku lagi ajak jalan-jalan anjingku, 2 di kanan ya, terus Joey di kiri aku. Aku nggak ngeh ini ada motor bolak-balik sih emang, tapi aku nggak ngeh gitu. Terus ternyata mereka itu memperhatikan gerak-gerik aku gitu kan, ngincer si Joey gitu loh. Akhirnya si Joey itu diambil dari tanganku, secara brutal ya, dipaksa ya. Aku masih megang waktu itu, tarik-tarikan, tapi begitu mereka itu tuh 2 orang ya naik motor ya. Begitu salah satu nginjek gas, ya mau gimana? Nggak kuat lah aku mempertahankan Joey gitu kan. Akhirnya ya udah Joey diculik itu selama 9 jam ya, 9 jam terlama dalam hidup aku. Akhirnya tapi 9 jam kemudian itu ketemu lagi, itu memang udah campur tangan kekuasaan Tuhan dan juga kekuatan social media ya. Memang itu luar biasa, memang itu beritanya tersebar cepat banget dan sampai ada orang yang menghubungi kalau mereka melihat Joey. Ini dia bilang, "Mbak, saya kayaknya tahu anjing Mbak di mana. Tapi tolong ya identitas saya jangan dibilangin, soalnya saya nggak mau disakitin." Jadi itu pengalaman yang mengerikan dan traumatized banget buat kita berdua, dan aku histerikal banget saat itu, dan aku nggak pernah akan maafin diri aku kalau sampai nggak ketemu Joey sih, karena I know it's a very cruel world out there, especially for a dog. Tinggal sendiri. Jadi itu kayak demi kucing beneran. Bener-bener kalau aku nggak suka binatang, aku masih tinggal sama orang tua aku. Pasti. Iya, karena memang di rumah kan orang tua aku nggak ngebolehin ya. Cuman ya gitu, karena panggilan hati jadi tuh kayaknya kekeh aja gitu rasanya. Nggak bisa tidur gitu kalau misalkan ngelihat hewan di jalan terus aku nggak bawa pulang gitu. Tapi ya udah, karena tidak mau ada gesekan yang terlalu dahsyat sama orang tua, jadi akhirnya itu aku cari solusi untuk tinggal sendiri, seperti itu sih. Aku juga pakai jasa animal communicator itu gitu untuk membantuku apa sih yang mereka lagi rasakan, kenapa sih dia sampai seperti itu, kayak gitu-gitu sih. Iya, sama Myung tuh dia satu-satunya kucingku sih kemarin yang memang pokoknya kalau perasaan lagi seperti apa, lagi kalut atau apa lagi, itu tuh bisa gitu pegangan tangan, atau dia bener-bener langsung ke leherku atau ke perutku gitu untuk ngekadel gitu, untuk nge-soothe. Aku pun kemarin sebelum dia meninggal tuh aku juga sempat cari animal communicator buat tanyain perasaan dia seperti apa, dan dia merasa bener-bener tercukupi selama 12 tahun ini, dan dia aduh jadi sedih. Pokoknya gitu, pokoknya bener-bener dia kayak cerminan aku gitu loh. Dia sampai bilang sih kayak semoga, pokoknya aku berharapnya aku kakak aku dapat penggantiku gitu. Cuman kayak jadi sedih, nggak usah deh. Udah gitu. Oke, bye Mas. Cut. Ntar gue jadi repot nih. Kelinci ini yang benar-benar membuka perubahan besar dalam hidup aku. Jadi aku kan sempat batal menikah ya gitu. Jadi waktu itu juga sempat depres gitu. Tapi aku waktu itu melarikan dirinya ke online game. Begitu aku punya hewan peliharaan, depresi dan trauma aku itu tuh secara perlahan tersembuhkan gitu. Karena ketika kita relationship kita itu gagal, kita kan pasti kan ada merasa, oh apa aku ini kurang dicintai gitu, kurang diterima gitu kan. Kita kan pasti ada merasa seperti itu. Ketika aku mulai pelihara kelinci, aku kan mulai tenang nih ya kan, mulai mempelajari, mereka tuh kayak gini ya, ngasih kasih sayang gini. Lama-lama aku juga mulai tenang gitu, karena aku tuh belajar memberikan affection. Jadi kayak kegelisahan aku tuh bisa tersalurkan ke mereka. Tasnya kayak gitu. Mereka tuh kayak anak kecil trap in a dog's body, tau gak sih? Mereka ini kan
Kalau anjing itu kan intelijensinya itu kan seperti anak 2-3 tahun ya. Jadi mereka selamanya kayak begitu, gitu kayak anak kecil. Mereka itu ya makhluk hidup yang apa ya, punya cinta tidak ada batasnya mereka cintanya kepada kita. Terus mereka sangat setia, terus mereka nggak dendam, tuh mereka sabar juga gitu ya, sabar nunggu. Bayangin loh, coba aja nih kamu ya, kamu nutup di kamar, anjing kamu sama pacar kamu dikunci, kamu buka, yang seneng siapa? Pasti anjingnya. Pacar kamu pasti marah-marah, lo gila ya ngunci gue di rumah gitu ya, ngunci di kamar gitu kan. Jadi aku kan tinggal sendiri ya di rumah gitu kan. Dengan adanya mereka tuh aku kayak fulfill aja gitu. Mereka mengisi jiwa aku. Kalau menurut aku perempuan kan memang sifat naturalnya, sifat alaminya kita itu kan mengayomi, mengurus gitu kan. Kita tuh punya insting keibuan ya kalau orang bilang gitu. Jadi begitu kita punya hewan peliharaan, kita tuh merasa ada yang kita urus gini kan. Bagi hewan peliharaan itu benar-benar udah kayak baby gitu. Benar-benar kayak anak kecil gitu, yang kayak butuh perhatian kita, butuh kasih sayang kita. Dan hewan peliharaan itu sayang balik ke kita tuh jadi merasa, oh ternyata tuh tetap ada ya kasih sayang yang unconditional love gitu. Mungkin kalau ke sesama manusia gitu pasti kan ada harapan. Aku sama hewan tuh bener-bener belajar untuk aku tidak berharap apa-apa. Jadi aku berharap banyak banget perempuan yang memakai perasaannya pun juga terhadap makhluk lain, nggak hanya sesama manusia aja yang bisa ngasih timbal balik ke kita.